Jadi eksposisi Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 59, naratif Jesus Christ atau Yesus Kristus sejarah. Jadi naratifnya berbicara atau sejarah tentang Yesus. Nah, di dalam penjelasan firman hari ini adalah sebuah penjelasan yang tidak seperti biasanya, karena kita akan membaca narasi yang sangat panjang. Sebab ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa para pendeta suka mencomot ayat sana sini untuk tujuan sama-samakan agar kelihatannya itu benar. Ada klaim-klaim seperti itu dari saudara-saudara kita non-Kristen. Dan eksegetisnya melebihi bahkan keluar daripada intinya atau esensinya. Jadi ada lagi yang kemudian menambahkan harusnya langsung membaca satu narasi yang panjang agar kelihatan benar apa tidaknya kebenaran firman itu. Nah, atas klaim ini jadi atas klaim seperti ini mungkin saya acungi jempol, tetapi jempol dalam tanda kutip masih, ya, bisa saja jempolnya terbalik, kan begitu. Tetapi saya tetap memberikan apresiasi atas pertanyaan ini yang menurut saya juga cukup menarik dan cukup bagus untuk dijawab. Bukan cuma satu, terlalu banyak pertanyaan sampai saya bingung mau jawab yang mana dan yang tinggal mana. Dalam Alkitab itu, ya, jadi dalam Alkitab itu ada yang namanya referensi. Jadi kita kutip ayat dari kitab yang lain, dari Bible itu sendiri, sesuai dengan esensi topik yang disampaikan atau makna yang berkaitan dengan topik yang disampaikan itu. Jadi kita bisa mencari ayat referensi yang lain daripada ayat topik dasar pembahasan yang sedang dibahas pada waktu itu. Oleh karena itu hari ini kita membaca narasi yang cukup panjang dengan tujuan sekaligus memberi jawab kepada saudara-saudara kita yang bertanya. Ada amin? Baik. Jadi dalam penjelasan ini, firman hari ini tujuan untuk memberikan pengajaran kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, maupun yang mendengarkan melalui channel YouTube CSB Channel, dan sekaligus juga memberikan hak jawab atau counter attack terhadap beberapa varian serangan yang dilontarkan dari saudara-saudara kita Muslim, baik secara akademik maupun non-akademik. Jadi karena banyak pertanyaan, saya merangkumnya menjadi satu topik saja. Kemudian saya menyebut juga para teman-teman kita yang bertanya itu, karena namanya banyak, jadi saya tidak mungkin menyebut nama satu-satu. Jadi saya sebutkan dengan para Abdul, ya kan? Jadi saya juga berharap bahwa kiranya dengan penjelasan pada hari ini dapat memberikan jawaban terhadap varian-varian pertanyaan tersebut. Baik, kita akan memulai Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang 59. Sebenarnya dari ayat pertama, tapi dari ayat pertama itu saya sengaja, dari ayat pertama sampai 11 saya sengaja untuk kita lewati, karena itu menarasikan tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan masih dalam konteks yang sama juga, bahwa orang-orang Yahudi ini sedang berbincang-bincang, berdialog dengan Yesus. Jadi dalam narasi ini disampaikan bahwa Yesus sedang bercakap-cakap. Makanya di Alkitab saudara, khususnya di HP, itu ada tanda hitam sama merah. Ada nggak? Ada ya? Nah, itu yang merah adalah Yesus yang berbicara, yang hitam itu para orang-orang Yahudi. Oke, kita akan mulai ayat 12. Anggap saja Bapak Ibu Saudara ini orang-orang Yahudi, saya Yesus. Jadi Bapak Ibu bertanya, saya menjawab. Nah, sekarang Bapak Ibu mulai dari ayat 12. Silakan baca bersama-sama. 2, 3.
Akulah terang dunia. Oh, ini musuhnya Yesus ya. Ini musuhnya Yesus yang pertama ini ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lanjut ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan sedikit penjelasan di sini bahwa Yesus menjawab, ya, Yesus berkata kepada orang banyak, orang-orang Yahudi itu tentunya, dikatakan begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, terang yang dimaksudkan di sini adalah bukan terang seperti matahari, bukan terang seperti bulan, bintang, dan seperti cahaya-cahaya yang lain. Terang yang dimaksudkan Yesus adalah berbicara tentang terang kemuliaan atau kebenaran yang absolut yang daripadanya. Ada amin, saudara? Berterang yang dimaksudkan Yesus adalah berbicara tentang kebenaran yang absolut, yang tidak didapati di dalam dunia manapun, hanya ada di dalam Dia. Karena itu dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Baru ayat sini saja, ini sudah dia telah menyatakan siapa dia sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Lalu orang Farisi itu bersaksi, kata orang Farisi itu kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Tapi Yesus membantah, menjawab mereka lagi. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Orang-orang orang-orang Yahudi ini tidak mengenal Yesus. Nah, saya ingin hari ini tidak ada ayat referensi. Saya ingin kita menunjukkan bahwa di dalam Bible ayat-ayat, terlalu banyak ayat-ayat yang menarasikan tentang cerita Yesus yang sungguh luar biasa. Kita masuk ayat 15. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia, tetapi aku tidak menghakimi seorang pun. Perhatikan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Perhatikan. Tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Apa ada sosok yang lain yang murid-murid lihat dalam diri Yesus? Ada sosok yang lain tidak? Yang murid-murid lihat dalam diri Yesus? Kan tidak ada, betul? Tapi Yesus berkata, aku bersama-sama dengan Dia. Dan jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Dia? Bapa. Apakah Yesus adalah Allah? Yes. Tetapi yang Dia berbicara, ya, conversation yang Dia sampaikan bersama dengan orang-orang Yahudi itu, itulah kemanusiaannya Dia. Yang Dia sampaikan, yang Dia ceritakan. Tetapi mereka tidak menangkap. Bahkan Dia katakan bahwa aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama di sini bukan berarti berbicara tentang pribadi yang berbeda, tetapi berbicara tentang satu pribadi di dalam satu esensi,
di dalam satu oknum, di dalam satu kehidupan. Tetapi karena dia datang sebagai manusia, maka yang nampak adalah kemanusiaannya. Keilahiannya kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Tetapi perbuatan-perbuatan ajaib dari keilahian itu bisa nampak melalui apa? Melalui apa? Dia berkuasa mengampuni dosa. Melalui apa? Dia berkuasa membangkitkan orang mati. 4 hari dia sudah busuk. Dia cuma perintah, "Hai Lazarus, keluarlah dari dalam kubur." Meninggal 4 hari, pasti badannya sudah bau busuk. Tetapi begitu Yesus memanggil dia, langsung dia keluar bersama-sama dengan kain kafannya. Wow, apakah manusia bisa melakukan itu? Tidak bisa. Tidak serta-merta. Dia hanya memanggil dan Lazarus taat. Mayat pun taat kepadanya dan keluar. Apakah manusia bisa melakukan ini? Tidak bisa. Hanya keilahian yang ada di dalam dirinya, diri Yesus, yang bisa melakukan ini. Dan keilahiannya itu pun yang dapat berkuasa mengampuni dosa. Ada amin? Ya, saya harap Bapak Ibu proaktif ya. Oke. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang sah adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksud Bapa yang bersaksi tentang aku itu karena apa? Karena Bapa yang mengutus dia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oke, kita lanjut. Ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Nah, dan bertanya, "Manakah Bapak? Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Amin, saudara dulu. Sebenarnya Yesus sudah mempertontonkan dirinya sebagai sang ilahi, sang Bapa. Tetapi karena ada selaput yang menutup mata mereka, sehingga mereka kehilangan momen itu untuk mengerti. Tetapi pada momen berikutnya mereka banyak yang percaya juga kepada Yesus, walaupun banyak juga yang menolak. Kita perhatikan kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu dia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Artinya belum waktunya dia ditangkap dan masuk di dalam kematian di Bukit Golgota. Ada lagi dari teman-teman muslim bertanya seperti, "Masa dia Tuhan kok datang mau mati? Untuk apa dia mati?" Nah, ini karena mereka tidak paham, saudara. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya narasinya berbicara tentang pengampunan dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, ayat 21, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin you datang." Tidak mungkin kamu datang. Ayat 22. Ayo, orang Yahudi ngomong, silakan. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Waduh, ini bacanya kok anu ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang, Maka Yesus, enggak, ini ayat 22 dulu. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi jelas ya, bacanya jelas. Lalu ayat 23 ini Yesus menjawab. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku dari surga. Ya, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia." Harusnya dengan kata-kata seperti ini orang Yahudi sudah bisa nangkap, betul? Dia dari atas, dia bukan dari bawah, bukan dari dunia. Dia datang dari atas.
Kelahirannya pun ajaib kan? Dikandung oleh seorang perawan, belum disentuh oleh laki-laki bisa hamil. Lalu Tuhan menyatakan bahwa jangan kau ceraikan istrimu. Dia berkata sama Yusuf, karena anak yang dalam kandungan, benih yang ada dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Katakan yes. Jadi itu sebagai bukti. Ada juga yang bertanya, mana ada ayatnya di Alkitab kalau Yesus itu lahir di kandang? Nah iya, pertanyaan yang remeh-temeh, karena mereka tidak tahu. Oke. Ayat 25. Sebab, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bahwa akulah dia itu siapa? Yang dia maksud itu siapa tadi? Bahwa akulah dia. Akulah Bapa. Aku adalah Allah yang kamu sebut-sebutkan dari pertama tadi, yang kamu cari itu. Yesus sudah menyatakan diri kepada mereka. Karena itu tadi aku ngomong sama kamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. So, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Allah, akulah Bapa itu, kamu akan mati dalam dosamu. Udah jelas. Lalu mana yang tidak jelas? Kata Rocky Gerung, hanya orang dungu yang tidak mengerti. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Wow, jadi mereka bertanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Artinya, kamu itu nggak mau percaya. Untuk apa? Aku itu buang-buang waktu sama kamu. Kira-kira seperti itu kalau dinarasikan, ya, diterjemahkan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Haleluya. Ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa itu. Jadi mereka tidak menangkap, saudara, ya. Ini ayat-ayatnya sudah jelas, tanpa perlu ada ayat-ayat referensi. Ya. Ada lagi nanti YouTube saya yang berikut ini. Kalau kemarin itu saya hanya itu hanya sisi lain daripada pelayanan, yaitu kami bersama-sama teman-teman ada bakar-bakar ikan. Tapi yang berikut ini saya sedang mempersiapkan satu tema yang sangat bagus untuk menjawab secara utuh. Dan itu saya juga kasih narasi yang panjang supaya mereka bisa mengerti bahwa pendeta itu tidak kutip sana kutip sini. Pendeta itu telah mengenyam pendidikan secara formal. Tidak ada pendeta yang mengangkat diri menjadi pendeta tanpa melewati pendidikan formal. Ya, jadi karena itu kenapa mereka tahu? Karena pelajaran teologi yang mereka pelajari itu selama bertahun-tahun. Tidak mungkin mereka itu comot sana comot sini tanpa ada dasar yang benar. Oke, lanjut. Mereka tidak mengerti. Oke, ayat 28 sekarang. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ini jelas tidak? Jelas ya, bahwa kemanusiaannya itu nggak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau dia bisa buat apa-apa dari hal-hal yang spektakuler yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, harusnya itu membuka mata kamu untuk melihat bahwa akulah dia. Nanti suatu saat, suatu ketika anak manusia ditinggikan, berbicara tentang kedatangan yang kedua kali, bahwa dia akan ditinggikan. Suatu saat anak manusia ditinggikan, baru kamu akan tahu bahwa akulah Bapa, bahwa akulah Tuhan, bahwa akulah Allah. Katakan amin. Amin. Itu yang betul. Dia sudah memperkenalkan secara jelas nih. Ini dari dalam satu narasi saja. Kita tidak perlu mencari referensi dari ayat yang lain. Ini sudah cukup menjawab. Sudah jelas.
Kalau kamu nggak mau percaya sama aku, nanti kamu akan lihat pada saat aku ditinggikan, dia akan datang pada kali yang kedua. Bahwa dia nggak bisa buat apa-apa tanpa dan berbicara tentang hal-hal yang diajarkan oleh Bapa kepadanya. Ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia ada di sini loh, bersama aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saya berjalan sama Pak Margo, kami berapa orang? 2 orang. Tapi kalau saya berjalan sendiri, saya pasti 1 orang. Tetapi dia bilang apa? Aku bersama-sama dengan Bapak, dengan dia. Karena itu gak mungkin aku melakukan semua ini tanpa Bapak yang ada di dalam aku. Tapi apakah murid-murid bisa melihat Bapa itu di dalam Yesus? Secara kasat mata mereka tidak mungkin melihat, karena Allah itu adalah roh. Wujud Yesus yang bisa kelihatan karena kemanusiaannya. Jadi penjelasan sebenarnya singkat dan simpel, supaya orang bisa tahu. Saudara-saudara kita, kalau mereka tidak membuka hati dan percaya, maka Yesus berkata, kamu akan mati di dalam dosamu. Mati masuk mana? Neraka kalau tidak percaya. Ini sudah bilang kan, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Jelas saudara. 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi setelah Yesus menjelaskan sampai di titik ini, maka banyak orang menjadi percaya kepadanya. Tapi juga ada yang belum percaya. Dan yang belum percaya ini masih bersoal jawab dengan dia. 31. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Lebih keras ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Iya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Nanti bisa dikasih mic di Pak Erwin ya, Pak Aldo, biar supaya baca lebih jelas, jadi bisa suaranya bisa masuk ya. Ada mic yang satu mana? Iya, oke. Coba diulangi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Kalau Bapak Ibu semua yang sudah percaya tetap dalam firman-Nya, Bapak Ibu adalah muridnya. Amin, saudara. Kok aminnya loyo banget loh, nggak seneng, nggak bangga menjadi muridnya Yesus. Bangga tapi amin. Ya, harusnya yes, amin. Kan begitu saudara, bukannya amin. Bukan begitu jawabannya. Ya, saya harap nanti amin yang berikut ini lebih keras daripada yang amin tadi ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba perhatikan dengan saksama. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Yesus berbicara lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu orang Yahudi jawab lagi. Silakan Pak Erwin. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Wow. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka bingung, merdeka itu kayak apa? Loh, kami keturunan Abraham loh, siapa yang pernah memperhambakan kami? Kan kira-kira begitu. Mereka lupa bahwa mereka keturunannya itu pernah menjadi hamba kurang lebih 400 tahun kalau nggak salah di Mesir, di bawah tawanan Fir'aun. Baru Tuhan mengutus, baru dia sendiri yang mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar. Kok lupa dia? Dan kamu akan mengetahui, sudah sampai mana tadi? Oke, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maksudnya Yesus yang memerdekakan kamu, mengampuni mereka dalam dosa mereka, kamu pun benar-benar merdeka.
Dia sudah jelas berbicara. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hati kamu. Jadi orang Yahudi ini mentalnya seperti orang-orang akhir zaman ini. Kalau sudah terdesak, nggak mau percaya, yang mereka kerjakan adalah apa? Bunuh, tangkap, bunuh. Ini nggak betul. Orang-orang Yahudi ini mentalnya begitu, saudara. Apalagi saudara, apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Silakan Pak Eri. Ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Jawab kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus, Saya yang membaca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Perhatikan kata aku seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang ya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepada kamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak mungkin dikerjakan oleh Abraham. Apa itu? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa. Abraham tidak bisa lakukan itu. Lanjut, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Yesus melanjutkan, silakan Pak Erwin. Ayat 41 bagian B, jawab mereka di situ. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Bapaknya ada berapa? 1, yaitu Allah. Kata orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini jelas tidak saudara? Dia apa? Aku keluar dan datang dari Allah. Jadi ini contohnya, ini Allah yang nggak kelihatan ini. Dia keluar dari dalam Allah menjadi sosok manusia. Berarti yang keluar itu siapa? Allah dalam wujud kemanusiaan. Makanya di dalam Kolose mengatakan, Filipi apa Kolose mengatakan apa? Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allahnya tidak kelihatan, yang kelihatan siapa? Gambar Yesus, wujud manusianya yang kelihatan. Gambar wujud keilahian Allah tidak dapat kelihatan oleh kasat mata. Haleluya. Oke, lanjut. Jika kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar daripada Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ayat 43, Pak Erwin. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-bahasaku? You itu nggak tahu bahasaku, perlu pakai bahasa apa? Terus? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Nah ini sebenarnya kata Yesus ini. Apakah kamu, kenapa masalahnya kamu itu nggak tahu bahasaku? Apa aku pakai bahasa planet? Ya? Apa aku itu pakai bahasa yang telinganya panjang-panjang itu apa? Kontak. Bukan. Star Trek. Ryan. Apa? Yang apa? Tadi siapa yang jawab itu yang benar kan? Star Trek. Kan ada filmnya tuh yang telinganya panjang-panjang, mukanya elek itu loh. Alien. Apakah aku pakai bahasa alien? Oh, aku ini pakai bahasa yang sama. Kenapa kamu nggak ngerti? Kan kira-kira begitu. Kamu mengerjakan ayat berapa ya? Ayat 43 Yesus menambahkan,
iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Oh, sekarang dia cukup keras sama mereka. Kalau kamu tidak percaya sama aku, kamu mau membunuh aku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Lalu dia melanjutkan, iblis itu pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Yesus berbicara bahwa kamu itu bapak iblis. Karena iblis itu tidak pernah hidup dalam kebenaran. Ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Kira-kira kalau saya bisa menerjemahkan lebih jelas saya ini. Kalau kamu tidak percaya sama aku, bapakmu itu iblis. Karena iblis itu pendusta. Tetapi karena padahal aku ini loh mengatakan kebenaran kepadamu. Tapi kamu gak mau percaya. Terus yang kamu mau percaya apa? Gitu. Kira-kira begitu kan? Ayat 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Wow. Ini tantangan paling hebat, saudara ya. Makanya Yesus gak pernah buat dosa. Ada amin? Adakah manusia yang gak bisa buat dosa? Gak ada. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dia sudah bilang, kalau kamu gak percaya bahwa akulah Bapa, bahwa akulah Allah, bahwa akulah Dia, apakah di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku ini berbuat dosa? Wow. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak mau percaya kepadaku? Jadi Yesus menekankan di bagian itu lagi. 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Wow, ini keras nih. Ayat 48, Pak Erwin. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Nah, mereka menganggap Yesus, mereka karena Yesus bilang Yesus marah sama mereka, maka mereka bilang apa? Kamu ini orang Samaria yang kerasukan setan. Ayat 49, jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencari dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Firman-Nya siapa? Firman-Nya siapa? Yesus. Yang ngomong ini kan siapa? Bapak Ibu sepertinya kurang nangkap ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Ini firman siapa? Firman Yesus. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita ikuti firman Yesus, tidak akan mati sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan kematian apa yang dimaksudkan. Ayat 52. Kata orang, silakan Pak Erwin. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga dan selama-lamanya. Namun engkau berkata. Terus 53. Terus Pak Erwin 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau semakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Jadi dia nggak bisa memuliakan dirinya sendiri. Makanya kita nggak boleh bilang, mana Yesus bilang aku adalah Allah sembala aku. Yesus nggak bisa memuliakan dirinya sendiri. Tapi orang-orang di sekitarnya, para muridnya yang memuliakan dia. Ada amin saudaraku? Bapakku lah yang memuliakan aku. Jadi keilahian
Bapa yang ada di dalam dirinya itu yang memberikan kemuliaan kepadanya. Amin. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Kamu tuh ngomong sama siapa bahwa dia itu adalah Allah kami? Karena di atasnya orang Yahudi bilang apa? Bapak kita kan? Coba perhatikan ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham? Itu. Jadi mereka menyamakan Yesus ini memanggil Abraham bapak. Pikirannya mereka seperti itu. Ini menarik sekali ayat ini. Dalam sekali sebenarnya. Nah, kalau orang hanya baca lewat saja dia nggak bisa nangkap esensi ini. Pengertian ini dia nggak bisa nangkap, saudara. Adakah engkau lebih besar dari bapak kami? Yesus jawab apa ayat 54? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Lalu dia lanjut berkata, tentang siapa kamu ngomong? Kamu berkata dia adalah Allah kami. Maksudnya Yesus termasuk kata kita, artinya termasuk Yesus bersama dengan mereka memanggil Abraham sebagai bapak kan? Makanya dia bilang pada ayat 55, padahal kamu tidak mengenal dia, kamu nggak kenal Tuhan, kamu nggak kenal Bapa itu, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ayat 56, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Hari apa? Hari kelahirannya. Hari apa? Hari kematiannya. Hari apa? Hari kenaikannya ke surga. Dia berkata, Abraham lihat dan dia akan bersukacita. Ayat 57, Pak Erwin. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka bilang, loh, kamu ini umur piro? Waktu itu kan Yesus umur 30 lebih. Umurmu loh belum sampai 50. Kok kamu bilang kamu tahu Abraham? Kamu melihat Abraham? Yesus ngomong apa sama mereka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi manusia, maksudnya sebelum Abraham jadi manusia, aku sudah ada. Aku telah ada. Ada amin. Lalu dia siapa? Dialah yang ada. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi pada mulanya dia ada dulu. Nah, yang dia maksudkan di sini adalah sebelum Abraham jadi manusia, maksudnya aku ini sudah ada. Karena itu di bagian yang lain berkata bahwa di dalam dia menciptakan segala-galanya. Siapa? Yesus. Di dalam Yesaya mengatakan dia seorang diri yang menciptakan. Yesaya 48 ayat 24 apa berapa itu Bapak? Saya lupa. Ya, 44 ayat 24. Aku seorang diri yang menjadikan langit dan menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Sendiri. Ada 2, ada 3, gak ada. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jelas saudara? Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi karena sudah sangat jelas. Jadi narasi yang kita baca tadi itu sudah sangat jelas. Percakapan antara orang Yahudi dengan Yesus. Ada amin? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.